6 Februari 2026 Smart Listener. Selamat pagi di kesempatan kali ini di pagi hari yang tentu saja bersejarah begitu ya untuk kita semua. Di mana di kesempatan kali ini Smart Happiness hadir untuk Anda. Tasya Rustama akan temani dan kita mau eh, mengingat-ingat begitu ya ketika Smart Happiness pertama kali dihadirkan di Radio Smart FM. Dan tentu saja Tasya nggak tahu gimana asal mulanya, kita akan tanyakan langsung kepada orang pelakunya begitu kan ya, yang selama ini selalu setia 17 tahun Smart Listeners membagikan begitu ya inspirasi dan juga eh, hal-hal yang diketahui seputar bagaimana konsep happiness ini. Inilah motivator National Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Pak Arfan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa bahagia dan hari ini adalah hari yang istimewa Yes. bagi saya dan bagi kita semua, bagi Radio Smart FM, khususnya program Smart Happiness ya. Karena Smart Happiness itu pertama kali tayang Tasya di Radio Smart FM itu pada hari Jumat tanggal 6 Februari tahun 2009. 2009. Wow. Dan hari ini hari Jumat tanggal 6 Februari tahun 2026. Jadi tepat 17 tahun sudah Smart FM mengudara ya, dan ini sangat angkanya sangat bagus sekali, ini Sweet 17 ya. Yes, benar. Ini udah officially dapat KTP dan juga dapat SIM begitu ya, Pak Arfan. Ya, 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 ya. Oke, menarik banget di mana Smart Happiness sudah menghiasi di udara begitu ya bersama dengan Radio Smart FM selama 17 tahun. Feels-nya Pak Arfan untuk sesi pertama ini. Gimana rasanya? Sudah wow, 17 tahun begitu ya bersiaran setiap hari Jumat. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya, dan menurut saya kita bisa bertahan ya selama 17 tahun setiap Jumat gitu. Harinya juga nggak pernah berubah itu. Mhm. Ya. Harinya nggak pernah berubah selama 17 tahun, selalu setiap Jumat pagi dari jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat, dan itu saya kira sebuah achievement yang harus kita syukuri ya. Tentunya saya bersyukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan saya kesehatan ya, untuk bisa selalu tampil di setiap minggu di hari Jumat pagi, dan juga Tuhan juga lah yang telah memberikan kepada saya insight ya, ide, eh, berbagai hal yang terkait dengan happiness ya, untuk bisa saya bagikan kepada teman-teman dimanapun Anda berada gitu. Mhm. Saya juga nggak nyangka gitu ya, sekarang udah 17 tahun gitu. Saya baru ingat kemarin gitu ya. Ini kan 6 Februari gitu ya. Ini 6 Februari berarti 17 tahun gitu. Saya baru ingat kemarin, dan ini saya kira merupakan sebuah prestasi bisa bertahan 17 tahun dan menjadi salah satu acara yang terbaik di Hmm. Radio Smart FM gitu. Yes, Gitu, agree, Tan. agree banget Pak Arfan dengan survei yang selalu dilakukan oleh tim Radio Smart FM internal begitu ya, survei yang dibagikan ke pendengar. Smart Happiness nih salah satu top markotop begitu, one of the best yang selalu ditunggu-tunggu dan juga jadi top of mind di antara apa ya para pendengar begitu Smart Listeners. Tapi Pak Arfan feelsnya gimana sih? Apa yang Pak Arfan rasakan gitu? Mungkin saya mau ke belakang dulu. Saya mau tahu ketika pertama kali bersiaran Pak Arfan 17 tahun yang lalu. Itu apa yang dirasakan kalau bisa Pak Arfan ingat? Terima kasih banyak Tasya ya. Ya Mhm. tentu saja ada rasa syukur, ada keharuan juga gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada Radio Smart FM ya, teman-teman yang ada di manajemen, baik manajemen sekarang maupun manajemen yang lalu ya. Saya Mhm. berterima kasih karena kita sudah berkolaborasi selama 17 tahun tanpa henti gitu ya. Mhm. Kalau dihitung tuh asumsinya ya, satu tahun itu kan ada 52 minggu ya. Yes. Itu asumsinya katakanlah 45 saja ya, 45 kali kita bersiaran dalam satu tahun, katakanlah 45 sampai 47 kali gitu kita bersiaran dalam setahun. Berarti 17 tahun itu sekarang sudah episode yang ke-800 gitu. Sudah 800 jam saya mengudara di Radio Smart FM dengan bantuan teman-teman para host ya, yang sudah cukup banyak ya, mulai dari, kalau boleh saya sebut beberapa nama ya. Dulu pertama kali tampil tuh dengan Riri Artakusuma dulu. Mhm. Itu waktu itu Smart FM tuh masih di Jalan Imam Bonjol itu.
ya. Kemudian itu sama Riri juga cukup lama ya, sekitar 6 tahunan gitu. Kemudian ganti Alina dulu, Alina Mahamel Hmm. Mhm. gitu ya, beberapa tahun. Kemudian dengan Ola Nurlija juga ya, ada cukup lama tuh. Dengan Ola itu ada mungkin sekitar 5 tahunan gitu ya. Mhm. Kemudian baru Audrey, ya. Mhm. Dan baru terakhir Tasya gitu. Jadi udah 5 orang host yang membantu berkolaborasi dengan saya di program yang luar biasa ini gitu. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada nama-nama yang saya sebut walaupun orang udah nggak ada di sini gitu ya. Tapi Audrey dan Tasya kan masih setia ya bergantian menggawangi lah ya Smart Happiness ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih gitu. Jadi rasanya tuh ya bersyukur, merasa haru gitu ya, dan saya senang sekali gitu loh bisa memberikan inspirasi mengenai happiness di radio yang luar biasa ini gitu, di Smart FM Network. Baik, terima kasih juga Pak Arfan sudah setia terus bersama dengan kami begitu ya, dan setia terus hari Jumat. Pak Arfan ini, smart listeners memang, apa ya, narasumber yang paling, "Ayo kita live, ayo kita mau," jadi semangat begitu kan ya di setiap hari Jumatnya, mau ketemu oleh, smart listeners di hari Jumat. Oke, Pak Arfan, nanti saya mungkin izin tanyakan begitu, masih ingat nggak sih 17 tahun yang lalu tuh bahas apa sih untuk topik pertama kali begitu ya, di tahun 2009, 6 Februari 2009, bahas topik apa? Ya, Dan ya. kira-kira gimana tuh flow-nya? Mungkin kita mau tahu begitu ya, kita mau flashback dulu ke belakang. Tapi kita jeda dulu Pak Arfan, untuk satu sesi selanjutnya kita jeda smart listeners. Kalau Anda adalah pendengar setia radio Smart FM begitu, apalagi mungkin sudah mendengarkan Pak Arfan dari tahun 2009. Kira-kira apa topik menurut Anda yang paling berkesan, yang menurut Anda ini benar-benar merubah hidup misal begitu ya? Boleh langsung disampaikan atau mungkin ada momen kah, special moment bersama dengan Pak Arfan yang, tersiar di radio Smart FM, boleh silakan bersama dengan kami bergabung di 0812 11 12 959, dan Anda juga bisa, saksikan di YouTube channel Radio Smart FM. Kita jeda dulu, tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Smart Happiness 17 tahun gak terasa, dari 2009 mengudara bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah sampai dengan 6 Februari 2026 hari ini masih bersama dengan motivator National Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, nanti kita akan sampai pada gimana sih menjaga konsistensi itu ya, menjaga bara dan juga api semangat itu seperti apa. 17 tahun tuh gak mudah begitu kan ya. Bahkan sampai 800 jam begitu kan yang dihabiskan untuk on air mengudara bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Tapi kalau kita mau flashback sedikit di tahun 2009 ketika awal mula bersiaran Smart Happiness, topiknya apa sih Pak? Oke. Very good question ya. Dan nanti kita akan coba lihat topik ini apakah masih relevan ya kalau kita bahas di tahun 2026, Yes. 7 tahun kemudian ya. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan ya, sebelum di Smart FM, sesungguhnya saya sudah bersiaran di radio-radio lain gitu. Hmm. Ya, saya sudah bersiaran di radio itu sejak tahun 2000, Tasya ya. Jadi sudah berapa radio itu ya? Ada 4 radio bahkan sebelum radio Smart FM. Ya, jadi 9 tahun sebelum radio Smart FM, saya sudah bersiaran di 4 radio. Tapi bersiaran di Smart FM itu berbeda gitu ya, menimbulkan sebuah kebanggaan tersendiri gitu. Karena radio ini memang radio yang mengkhususkan diri pada motivasi, inspirasi, pembelajaran gitu ya, dan audiensnya lebih segmented ya, istilah saya itu creme de la creme gitu ya. Benar-benar orang yang kepingin belajar, orang yang nggak puas dengan kondisinya hari ini, orang yang punya mimpi, orang yang punya cita-cita gitu. Ya, jadi mendengarkan radio itu bukan cuman dengerin musik, dengerin lagu-lagu enak, tapi menggunakan radio itu sebagai media pembelajaran gitu. Jadi ketika saya masuk ke radio Smart FM, diundang oleh Pak Fahri waktu itu ya untuk mengisi acara di hari Jumat tuh saya bangga sekali gitu.
akhirnya saya bisa masuk radio Smart FM yang audiensnya sangat segmented, orang-orang yang mau belajar bersama para pembicara hebat di Indonesia, gitu ya. Jadi ini sebuah kebanggaan dan kebetulan saya dapatnya kan di prime time ya, di jam 7 pagi itu prime time banget, gitu. Jadi itu waktu yang sangat bagus karena pendengarnya adalah orang-orang yang mau berangkat ke kantor. Di jalan kena macet daripada stres gitu ya. Mendingan dengerin radio. Kebetulan acaranya juga yang happy-happy, yang nggak bikin kepala kita pening gitu ya. Smart happiness gitu. Jadi itu menimbulkan sebuah kebanggaan gitu ketika bisa masuk ke radio Smart FM gitu. Itu Tasya. Oke, baik. Untuk program pertama kali, topiknya apa tuh Pak Arfan? Program pertama nih, bagi teman-teman yang lihat di YouTube nih, saya tuh kalau bikin program tuh kan pakai preparation ya, persiapan. Persiapannya itu bisa 2-3 hari sebelumnya gitu. Jadi saya selalu research, selalu baca buku, baca artikel terbaru, cari di Google dan sebagainya gitu. Zaman dulu tuh belum ada AI kan gitu, pakai Google gitu. Jadi ini nih bukunya nih. Ini buku saya nih ya. Ini buku saya ini di tahun 2009 itu. Wow. Ini satu buku ini nih 1 tahun nih. Edisi Smart Happiness 1 tahun tuh ada dalam satu buku ini. Gitu. Ini 2009, nanti ada lagi buku saya 2010, 2011 ya. Jadi saya sudah punya 17 buku sekarang. Nah, ini kalau teman-teman di YouTube bisa lihat itu ya. Ini tulisan saya nih. Mana ya? Nah, itu judulnya tuh. Success versus Happiness. Success versus Happiness. Jadi di edisi pertama hari Jumat tanggal 6 Februari 2009 itu saya dengan Riri itu ya waktu itu membahas mengenai success versus happiness gitu. Kenapa saya membahas topik itu? Karena masih banyak orang yang belum paham gitu apa yang dimaksud dengan happiness gitu. Kalau dibilang apa sih yang namanya bahagia? Ya bahagia itu adalah kalau kita bisa sukses dalam pekerjaan. Bahagia adalah kalau kita punya harta benda, punya rumah, punya mobil, itu bisa membuat kita bahagia kan? Iya. Punya pekerjaan, punya apa lagi? Punya anak yang sukses juga. Sukses, ya. Punya karir yang cemerlang. Nah, saya bilang itu semua itu bukan kebahagiaan. Itulah yang namanya kesuksesan gitu. Jadi kita harus bisa membedakan gitu. Bahagia itu nggak ada urusan dengan apa yang ada di luar kita gitu. Bahagia urusannya selalu apa yang ada di dalam kita. Jadi kalau segala sesuatu yang kelihatan mata, yang kasat mata, itu pasti bukan bahagia namanya. Yang kasat mata itu pasti adalah kesuksesan gitu. Semua yang ada di luar kita itu. Semua benda-benda yang ada di luar kita. Semua hal-hal yang baik yang ada di luar kita. Ya, atasan yang baik, itu bukan kebahagiaan, itu kesuksesan. Anak buah yang kerjanya rajin, itu kesuksesan. Kantor yang situasinya kondusif, yang mendukung, itu semuanya sukses. Bahagia itu nggak ada urusan dengan itu. Bahagia itu urusannya dengan infrastruktur internal yang kita bangun di dalam diri kita. Nah, itulah yang namanya kebahagiaan. Itu Tasya. Jadi waktu di talkshow pertama itu, saya membahas mengenai 5 perbedaan antara sukses dan bahagia. Dan setelah saya lihat semalam itu saya lihat lagi gitu. Ini masih sangat relevan dengan kondisi kita di tahun 2026 ini gitu. Masih sangat relevan itu perbedaan itu gitu. Dan bahkan dengan adanya kemajuan teknologi itu menjadi lebih relevan lagi sesungguhnya di zaman sekarang ini gitu. Iya. Orang sekarang seeking for happiness begitu ya Pak Arfan ya, mencari sebenarnya makna hidup saya itu apa sih yang bikin saya bahagia. Tapi Pak Arfan, kalau melihat animo begitu ya dari 17 tahun lalu dengan sekarang, menurut Pak Arfan orang-orang sudah mulai terbuka belum sih dengan yaitu membedakan apa itu happiness, apa itu sukses? Ya, kalau di tahun 2009 itu ya, itu happiness tuh masih dianggap barang baru lah gitu. Ya. Belum banyak dibicarakan orang, karena orang lebih tertarik pada yang namanya sukses gitu. Dan ada sebuah asumsi bahwa kalau sudah sukses, maka bahagia itu akan mengikuti gitu. Jadi buat apa kita belajar mengenai happiness? Yang harus dipelajari itu adalah gimana caranya supaya sukses. Karena kalau udah sukses, nanti bahagia datang dengan sendirinya, nggak usah dipelajari.
Nah, kalau saya ngomong di perusahaan juga masih banyak CEO, pimpinan perusahaan yang mengatakan, Pak, jangan ngajarin happiness di sini gitu. Nanti orang-orang kalau semuanya happy, nanti nggak dikerja gitu. Apalagi kan saya mengajarkan misalnya, kalau dalam Seven Laws of Happiness tuh ada yang namanya sabar, syukur, gitu ya. Jangan sabar, Pak. Sabar itu nggak cocok dengan kondisi bisnis. Kondisi zaman sekarang tuh harus cepet. Kalau kita nggak cepet tuh kita tergilas. Kita ketinggalan sama kompetitor. Jangan sabar dong, gitu. Terus bersyukur lagi. Bersyukur itu bisa membuat kita jauh dari kesuksesan gitu. Ya, disuruh mencapai 10, targetnya 10. Kita dapat 5 aja kita Syukur. nah, itu bahaya itu gitu. Jadi masih banyak yang ngomong seperti itu gitu di tahun-tahun 2009 itu gitu. Tapi di zaman sekarang ini yang namanya happiness itu menjadi lebih relevan lagi gitu. Terutama ini setelah Gen Z ya mulai masuk ke dunia kerja. Sekarang ini kan yang namanya Gen Z itu kan sangat senang sekali dengan yang namanya mental health gitu. Ya. Sangat mengutamakan mental health. Ya, jadi kalau Gen X itu ada kesehatan fisik sama kesehatan mental, Gen X itu lebih mengutamakan kesehatan fisik gitu. Kalau Gen milenial itu yang umurnya maksimal 44 lah ya sekarang ini ya. 30 sampai 44 itu milenial. Milenial itu mengatakan bahwa kesehatan fisik dan kesehatan mental itu sama penting. Itu milenial. Tapi kalau Gen Z itu sangat mendewakan kesehatan mental health gitu. Mental health itu bahkan jauh lebih penting daripada physical health gitu kalau buat Gen Z. Nah, itu ya semakin relevan lagi yang namanya happiness gitu. Karena memang yang dicari oleh orang di dunia ini, dimanapun berada, termasuk di tempat kerja, itu adalah happiness. Dan kalau Gen Z nggak merasa happy, maka dia akan galau, kemudian dia mungkin akan resign dari pekerjaannya tanpa perlu memikirkan saya akan bekerja di mana setelah ini, itu nanti aja dipikirin gitu ya. Atau ya saya akan healing dulu beberapa hari gitu, menghilang gitu ya, dan sebagainya gitu. Jadi semakin lama orang semakin menyadari pentingnya mental health. Berarti kita akan semakin dekat dengan yang namanya happiness gitu. Karena happiness itu adalah sesuatu yang selalu dicari oleh siapapun, dimanapun Anda berada gitu, Tasya. Oke, baik. Itu kan sesuatu hal yang masih relevan nih. Dari dulu tahun 2009 sampai dengan saat ini 2026. Nanti izin mungkin Pak Arfan saya tanyakan, ada nggak sih perubahan-perubahan atau hal-hal yang kiranya udah nggak relevan lagi nih dan kayaknya udah nggak dipakai nih di tahun 2026 dari sisi ilmu Smart Happiness. Kita izin jawab di sesi selanjutnya Pak Arfan ya. Tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness yang hari ini berulang tahun ke-17 begitu ya. Kita mungkin kalau Anda ingin mengucapkan selamat boleh. Happy anniversary mungkin begitu ya untuk Smart Happiness di umur ke-17 tahun. Atau Anda yang punya memori atau top of mind ketika Anda ingat Smart Happiness tuh ketika awal-awal tuh seperti ini. Apakah bisa mungkin Anda ada yang terubahkah hidupnya menjadi lebih bahagia begitu ya, berdampak terhadap hidup Anda sampai dengan umur ke-17 tahun ini. Boleh silakan sampaikan ke 0812 11 12 959. Kita jeda dulu sejenak, tetap bersama kami. Masih bersama dengan Motivator Nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah.